Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya yang hobi berkebun ataupun yang mau mencoba hobi berkebun ataupun yang belum menjadi hobi berkebun. Pokoknya semuanya deh. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya soal kangkung ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya tentang soal kangkung ya. Nah, sekarang saya akan mengupas jenis kangkung ini kangkung apa sih? Terus juga berapa hari sih dari bibit sampai tumbuh? Berapa kali kangkung ini bisa dipotong? Oke, saya akan terangkan step by step. Sahabat-sahabat semuanya, jenis kangkung itu kan berbagai macam ya. Ada yang namanya kangkung rawa atau juga ada kangkung darat dan ada kangkung yang lain ya. Dan yang saya tanam ini adalah jenisnya adalah jenis kangkung darat atau kangkung potong benar. Terus pertanyaan, berapa kali sih idealnya potong? Kangkung ini idealnya bisa dipotong 1 sampai 3 atau 4. Tergantung kemauan kita ya. Kalau untuk saya yang ada di sini, saya biasanya melakukan itu 2 atau 3 kali. Ya minimal 2 kali lah. Nanti saya akan tunjukkan kangkung yang pernah saya potong ya. Nah, adapun cara pemangkasan atau pemotongan yang baik, itu saya sarankan ya. Jangan pakai tangan, oke? Kalau pakai tangan kita kupas seperti ini, tetak. Itu kan batangnya kan jadi terluka atau apa ya istilahnya. Sebaiknya itu pakai peso atau gunting khusus ya kan. Saya mempunyai gunting khusus ya, memang khusus untuk tanaman ya, dipotong cekrek atau peso yang tajam tapnya. Cara pemotongannya pun kangkung itu nggak perlu dari bawah ya. Ya tengahnya aja. Kira-kira tengahnya kalau untuk dimakan ya, tengahnya aja. Cekrek. Kira kan semakin batang ke bawah itu kan semakin agak keras ya. Kalau tengah-tengah kan agak empuk ya. Itu aja. Tapi kalau memang mau dipotong dari bawah ya tergantung pola teman-teman cara masaknya. Walaupun kangkung itu batangnya keras, itu juga bisa jadi empuk karena sistem masaknya ya. Oke, itu sudah saya jawab ya. Ini adalah kangkung berapa kali, itu bisa 1 kali atau 2 kali. Nah, ada pertanyaan juga, apa lama sih dari bibit? Saya akan mengupas kembali. Itu akan saya jawab kembali ya. Tanam kangkung, itu sebaiknya tanahnya digemburkan dulu. Setelah digemburkan, kasih pupuk. Sendiri memakai pupuk adalah kompos. Sudah saya bahas, kompos itu saya masukkan di dalam tanah. Setelah itu, saya tutup dengan tanah kembali. Tapi kalau yang lain-lain, banyak kan pupuk yang tentunya bisa pakai pupuk-pupuk yang organik. Ya kan? Nah, pola tanamnya, dari masa bibit itu saya tanam, jebret masuk ke dalam, kurang lebih 3 hari. 3 hari loh. 3 hari itu sudah menampakkan kuncupnya. Ya kan? Nah tentunya kan ada pertanyaan, kok ada yang sekitar seminggu belum? Nah sekarang tergantung tanahnya. Makanya saya bilang semakin tanahnya baik dan subur itu semakin cepat. Ya kan? Dan jangan lupa setelah ditaruh bibit itu langsung disiram. Supaya apa? Supaya bibitnya itu kan kering, menyatu, ya kan. Terus besoknya disiram lagi, tak usah banyak air. Jangan terus-terusan terus, cukup sehari sekali aja. Pagi atau sore hari. Pagi sebelum matahari terbit, sore setelah matahari terbenam. Nah, sudah jawab ya. Nah, saya senang ya, 2 hari ini soalnya nih hujan terus. Jadi tanah saya itu basah dan subur, alhamdulillah. Terus pertanyaan kembali, Pak Tani, kangkung kan di Amerika kan dilarang. Oh, saya jawab, tidak juga. Artinya gini, regulasi setiap state kan beda-beda ya. Di tempat kami, di Philadelphia, kalau pengen cari kangkung, itu bisa dijumpai. Di toko-toko store, supermarket, ASEAN, itu banyak banget dijumpain. Cuma tentunya memang harganya lumayan mahal ya. Dan restoran-restoran Asia di Philadelphia juga banyak menyediakan kangkung. Ada tumis kangkung, ada cah kangkung ya kan. Tidak apa-apa gitu ya. Tidak dilarang juga kan. Dan alhamdulillah saya selama berkebun di 2010, sekarang hampir tahun 2024, berarti kan hampir 14 tahun. Saya selama ini berkebun ya alhamdulillah baik-baik saja dan lingkungan, komunitas, masyarakat welcome. Dan juga apakah kebun Pak Tani ini kan banyak banget Bu tanamannya ya. Apakah dijual? Juga apakah tanamannya bermacam-macam? Ya saya jawab, tanaman di tempat kami itu memang bermacam-macam, tapi saya biasanya tuh tiap tahun berbeda-beda ya kan. Kalau tahun yang lalu kan saya banyak kali. Nah tahun sekarang ini hampir semuanya saya tanam kangkung. Jadi di samping rumah saya ini ya, sama di belakang sana itu semua saya tanam kangkung.
Jadi beda-beda dan membuat saya kalau semakin banyak kan tentu perawatannya juga karakter tanaman kan beda-beda ya. Perawatan juga akan banyak juga ya. Tapi kalau cuma satu macam kan ya cukup satu macam aja itu ya. Terus apakah dijual? Saya tidak menjualnya ya. Jadi saya selalu berbagi lah, berbagi kepada sahabat-sahabat, berbagi kepada komunitas, berbagi kepada teman-teman dan siapa yang mau belajar, saya selalu welcome gitu kan. Dan ini kan saya lihat aja bahagia ya, senang ya. Kebahagiaan saya itu jangan dimiliki oleh saya sendiri, tapi juga bisa dimiliki oleh teman-teman atau lain, terutama soal tanaman. Tanaman ini adalah semuanya organik ya kan. Karena ada pertanyaan, apakah semua tanaman yang saya tanam itu organik? Ya. Semua tanaman yang saya tanam itu adalah organik. Dan saya tidak pernah menggunakan kimikal atau semprotan-semprotan yang berkaitan dengan bahan kimia. Tidak sama sekali. Kok kenapa bisa bagus? Jawaban kembali kan. Ya bisa bagus karena saya fokus. Tiap pagi, tiap sore, tiap siang, malam kadang-kadang itu saya selalu memperhatikan. Ya kan? Saya perhatikan. Ini tanaman tuh hampir sama seperti kayak kita mempunyai anak ya. Kita perlu rawat. Ya kan? Kalau tanaman itu kita biarkan ya mereka tidak akan take care kepada kita kan. Ya tentunya juga akan pertumbuhannya juga tidak bagus. Sekarang saya akan tunjukkan tanaman yang pernah saya potong kangkungnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini yang tanaman kangkung yang baru satu kali saya potong kemarin ya. Jadi ini seperti ini batangnya, saya menggunakan peso ya. Nah, biasanya kalau setelah dipotong ini dia akan ada dalam beberapa hari akan tumbuh tunas baru nih seperti ini, tunas baru kan. Nah, ini bisa dipotong kembali. Nah, ini ada satu tunas ya. Ada juga yang bisa dua tunas seperti ini, saya tunjukkan. Nah, ini saya potong. Nah, ini ada tunas baru lagi, satu sama satu lagi yang sebelahnya nih. Nah, jadi kan dua kan. Nah, saya memotong tengah-tengah ya. Jadi saya tidak sampai dari bawahnya ini. Nih. Dan tanaman kangkung ini memang harus perlu disiram karena termasuk tanaman yang perlu disiram setiap hari. Alhamdulillah kan. Setelah saya potong, tumbuh-tumbuh kembali nih. Nah, juga ada pertanyaan dari teman-teman diaspora di negara apa ya? Saya lupa saya. Jadi gini pertanyaannya, Pak Tani, kapan sih idealnya menanam kangkung itu dimulainya baik? Kalau kita hidup di negara yang ada salju di musim dingin, ya otomatis kita nggak serta-merta pada saat musim dingin ditanamkan, tidak ya. Jadi idealnya bulan April itu adalah sudah masa-masa spring. Itu sudah bisa kita mulai dengan pengolahan tanah. Nah, adapun kalau kita bibit dimasukkan pada saat bulan April itu kadang-kadang bulan April itu masih ada salju. Nah, kalau bibit yang sudah ditaruh di dalam tanah itu kena udara dingin minus kembali, otomatis bibit bijinya akan rusak karena bibit itu kan jadi pembusukan, ya. Jadi tidak akan mulai lagi bisa berkembang. Nah, itu makanya yang paling ideal itu adalah pertengahan antara April dan Mei. Jadi misalnya tanggal 20. Nah, itu udah bagus kalau kita pengen. Nah, karena kalau di 4 musim ini kan saya selalu pantau soal suhu ya. Jadi suhu 10 hari ke depan tuh bagaimana? Itu penting untuk saya ketahui. Karena biar tahu udaranya sudah stabil atau akan ada dingin lagi. Tapi kalau tiba-tiba bulan Mei ada udara dingin kembali yang akan bisa merusak bibit itu ya, itu sudah sudah resiko ya. Tapi tentunya itu batas aman adalah tanggal sekitar 20 April itu nggak apa-apa. Nah, itu ya saya jawab ya. Jadi mulai ya. Kali sih idealnya bercocok tanam. Saya melakukan ini 2 kali, ya kan? Pada saat Mei Juni itu sudah bisa dipanen. Nah, sekarang kan sudah masuk Juli akhir ya. Itu saya mulai lagi, ya kan? Artinya Juli itu nanti sampai Oktober November ya sudah selesai gitu. Jadi 2 kali saya, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti saya. Jadi di dalam udara yang suhu dingin ada snow itu setahun bisa 2 kali. Kangkung yang saya tanam ini semuanya itu saya atur ya. Kenapa? Kangkung ini kan dia kan tumbuhannya kan nanti kan rimbun. Lihat ya, subur ya, bagus banget ya. Ini rimbunnya. Padahal kalau teman-teman kalau dibuka ini ada jalanannya nih. Jadi ini kalau dibuka gini nih, ini semuanya bisa kelihatan. Jadi ada garis lurus itu kebuka karena saya kan ada jarak 1 jengkal. Itu fungsinya itu untuk apa? Saya biar bisa ngelihat, biar bisa ada rumput-rumput atau gulma-gulma itu bisa saya cabutin. Karena saya kan melihat selalu kualitas ya. Saya selalu kualitas bagaimana supaya tanaman kangkung yang saya tanamkan itu hasilnya baik dan bagus gitu loh. Jadi nggak mau saya istilahnya itu sembarangan tanam, terus juga banyak rumput-rumput, akhirnya ada yang subur, ada yang tidak, ada yang kurus, ada yang gemuk itu. Saya nggak pengennya semua rata.
Ya. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Tetap stay tune terus di channel YouTube saya, Arif Saifullah Official, dengan liputan-liputan edukasi dan inspiratif selanjutnya. Salam, sekali merdeka, tetap merdeka, dan tetap semangat. Ayo kita terus berkebun.